Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Penanya berikutnya ada Pak Nardi dan Ibu Rahti, ini berkaitan dengan tema besar kita, perilaku menyimpang, apakah ini akibat dari kurangnya kasih sayang? Nah, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilahkan terlebih dahulu Pak Nardi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Kiai Haji Ustadz Riza terlebih dahulu. Silakan Pak Nardi, boleh berdiri. Ya, sudah nyala Pak? Gak usah dikotok-kotok lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai anak yang biasa dimarahin oleh mungkin bapaknya ataupun ibunya. Kemudian anak ini sering menjadi pendiam, minder, dan juga menyendiri. Nah, ini apakah seperti itu pengaruh dari amarah orang tuanya ini? Jadi anak ini jadi bebel ataupun kecerdasannya jadi berkurang, sehingga anak ini apakah nanti kalau tidak dikasih terapi menjadi penyakit yang menyimpang. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penyimpangan tentang seksualitas juga. Apakah ini dampaknya akan berdampak pada perilaku yang menyimpang gitu ya Pak ya? Ya, demikian. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Dialog adalah hal yang paling penting yang harus orang tua kedepankan dalam masalah anak. Sekarang saya mau bertanya nih, mana yang lebih sering disebutkan dialog antara bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya? Salah. Banyak yang tidak disadari kalau ternyata rata-rata di Al-Quran disebutkan yang paling banyak adalah dialog bapak dengan anaknya. Wa id qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Surat Luqman surat 31 ayat 13. Luqman berbicara kepada anaknya dengan kalimat ya bunai. Ya bunai itu kalimat yang lembut dengan sentuhan yang lembut. Anakku sayang. Jadi bapak gak perlu bentak-bentak kali Pak. Di ayat ini diajarkan dialog bapak dengan anak itu harus lembut. Ibrahim berkata kepada Ismail anaknya, falamma balagha ma'ahu sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam. Anakku sayang, aku kemarin bermimpi menyembelihmu. Artinya kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang emosi sudah pasti tidak menemukan solusi. Anak kalau tambah dikerasin tambah jadi loh. Anak semakin ditekan tambah mental seperti efek bola. Nah harusnya apa? Slow motion, santai aja. Karena Al-Quran selalu mengajarkan dialog kepada anaknya dengan kalimat-kalimat yang santun. Ya bunai, anakku sayang. Maka faktor pertama Pak, dialog yang harus bapak kedepankan dengan anak dengan kalimat-kalimat yang santun. Kalau tidak menggunakan kalimat-kalimat yang santun, maka cenderung orang itu lari dari kita. Fabima rahmatan minallahi linta lahum. Kalau tidak karena rahmat Allah, orang tidak akan simpati kepada Rasulullah. Itu kenapa metodologi dakwah Nabi itu dengan kelembutan. Fitrahnya saja kita kasih nasihat sama orang dengan cara yang kasar. Kira-kira ibu menerima gak sih? Ibu memang nasihatnya bagus nih, terus tapi kalimatnya hei, gak pakai kaos kaki, neraka loh. Nah kira-kira ibu terima gak? Enggak kan? Sombong amat sih. Harusnya gak begitu kan? Ngomong yang lembut, Bu mohon maaf. Boleh ke belakang sebentar. Mau bicara berdua. Ya, saya ada kaos kaki. Ibu lupa kali ya. Ini saya kasih, pakai ya. Enak gak? Enak. Terima kasih. Perhatiannya beda dengan yang menjas langsung menjadikan ahlu neraka. Maka faktor yang pertama Pak, gunakan metodologi dialog dan kelembutan. Nah yang kedua, untuk punishment. Apakah perlu punishment kepada anak? Perlu. Wadribuhum alaiha wahum abnasana ashri sinin.
Kalau anakmu tidak mau sholat, wadribuhum alaiha, pukul dia. Berarti ada punishment. Punishment itu hukuman hadir karena pelanggaran. Apakah perlu hukuman atas sebuah pelanggaran? Perlu. Punishment, itu perlu. Seperti ibu kalau melanggar, itu ada hukumannya. Dalam surat An-Nisa 34, wallati takhafuna nujuzahunna. Perempuan yang nuzuz, durhaka, perempuan yang nuzuz durhaka, yang pertama terapinya faiduhun, nasihati. Kalau tak mempan, wahjurhumna fil madhaji, pisahkan tempat tidurnya. Kalau tak mempan, wadribuhum, pukul. Oh ternyata boleh mukul perempuan, boleh kalau istrinya durhaka. Tapi mukulnya ada aturannya guys. Tidak boleh di bagian wajah. Dan mukulnya harus lembut. Contohnya. Kenapa? Kenapa? Ini syarat aja. Kalau laki-laki sudah marahnya luar biasa. Dilembutin sudah, pisah ranjang sudah. Wadribuhum, pukul dia. Kalau dipukul tetap tidak mempan dan tetap durhaka. Terpaksa faktor yang terakhir. Pulangkan saja aku pada. Kasihan deh lo dipulangkan. Nah ini faktor. Jadi Bapak, punishment itu perlu, hukuman itu perlu. Karena apa? Terkadang dengan pukulan yang lembut atau pukulan yang agak sedikit mengagetkan anak. Kalau tindakan kita sudah di atas nasihat, itu perlu agar dia sadar. Nah, metode-metode yang diajarkan Quran dan hadis harus kita serap maknanya. Dengan demikian insya Allah masalah-masalah yang ada di sekitar kita selama berpulang kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya, semua akan baik-baik saja. Amin. Selamat mencoba. Baik, terima kasih Ustadz Riza. Namun yang tidak kalah penting selain punishment juga ada reward ya Ustadz ya. Ketika anak kita sudah berhasil atau kita berikan apresiasi terhadap anak-anak kita.